Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vina selaku dosen pengajar kami. Dan di sini kelompok 6 akan presentasi sebuah materi yaitu metode transportasi atau metode stepping stone. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Wahimianto. Nama saya Leonardo Grimaldi. Nama saya Rehan Febrianto. Nama saya Fajar Hafiz. Nama saya Iqbal Saputra. Nama saya Andi Muhammad Adhar. Dan di sini ada 7 pembahasan dalam materi kita. Yang pertama ada pengertian metode transportasi, yang kedua pengertian menurut para ahli, yang ketiga Northwest Corner atau NWC, dan yang keempat pengertian metode stepping stone, yang kelima menentukan solusi optimum atau optimal, yang keenam pembahasan dan contoh-contoh soal, yang ketujuh baru kesimpulan. Selanjutnya ada mengenal metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan distribusi barang dan rantai pasok. Metode ini melibatkan penentuan rute pengiriman dan alokasi sumber daya untuk meminimaliskan biaya total transportasi. Penggunanya matriks transportasi seperti pada metode stepping stone membantu memprestasikan biaya pengiriman dari sumber ke tujuan sementara. Iterasi digunakan untuk menemukan solusi optimal dengan transportasi adalah meningkatkan efisien distribusi barang, mengoptimalkan rantai pasok, dan mengurangi biaya pengiriman. Selanjutnya di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang satu, Dimianti. Transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau disebut supply kepada sejumlah tujuan. Dendam. Selanjutnya ada Siswanto. Model transportasi membacakan masalah distribusian barang dari sumber ke tujuan dengan biaya total distribusi minuman. Yang terakhir di sini ada Sarjono. Metode transportasi merupakan salah satu teknik manajemen dalam mendistribusikan produk dari gudang ke tempat yang dituju. Berikut ada pembahasan dari NWC, yaitu Northwest Corner. Northwest Corner Rules merupakan metode pembuatan tabel awal atau initial solution dengan memetakan sebaran aset dari sel Northwest yang terletak di pojok kiri atas ke pojok kanan bawah pada NWCR. Tata cara petagihan diawali dengan pengisian kolom-kolom, dimulai dari kolom kiri atas dalam kurung barat laut dengan memperhatikan jumlah permintaan dan ketersediaan. Kemudian isi kolom ke sebelah kanan bawah sampai semua permintaan terpenuhi. Berikut ada prosedur penggunaan NWC. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matriks. Yang kedua, periksa apakah sigma QS
sama dengan sigma QD. Terus yang ketiga, selalu memulai pengujian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Pengujian atau pengalokasian barang pada jalur ini harus berdoman pada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Keempat, lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke arah kanan bawah sampai semua barang yang diproduksi habis terdistribusi dan memenuhi semua permintaan yang ada. Yang terakhir, itu total biaya yang diperoleh. Selanjutnya ada metode stepping stone. Metode stepping stone ini adalah suatu teknik yang digunakan dalam konteks metode transportasi. Ini adalah metode iteratif yang digunakan untuk meningkatkan solusi dalam permasalahan distribusi dengan matriks transportasi. Hubungannya dengan metode transportasi terletak pada penggunaan langkah-langkah iteratif untuk menemukan solusi optimal. Sini cara menentukan solusi optimum. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jalur stepping stone untuk variabel masuk. Yang pertama, arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, hanya ada jalur tertutup untuk setiap kontak kosong. Yang ketiga, jalur harus mengikuti kontak terisi kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Yang keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Yang kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Dan yang terakhir, sebuah penambahan dari pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris kolom pada jalur itu sendiri. Selanjutnya contoh soal. Sebuah perusahaan mempunyai 3 buah pabrik yang memproduksi kepala dengan kapasitas produksi per tahun. Masing-masing pabrik adalah pabrik A 180, pabrik B 120, pabrik C 100, total produksi 400 unit. Dan contoh kedua, perusahaan ini mendapat pesanan dari 3 buah instansi atau perusahaan yang beralokasi di Washington. Di Washington 1, Boston 2, Los Angeles 3. Di mana masih Washington 100, Boston 220, Los Angeles 80, total produksi 400 unit. Berikut tabel biaya ongkos kirim transportasi per butir kelapa. Berikut ini adalah tabel biaya ongkos kirim dari beberapa pabrik ke beberapa kota dan persediaan dari beberapa pabrik dan permintaan dari beberapa kota. Yang pertama, pabrik A mempunyai persediaan 180, pabrik B 120, dan pabrik C 100. Lalu Washington mempunyai permintaan sebesar 100, Boston 220, dan Los Angeles 80. Total permintaan dan persediaan dari pabrik A ke Washington 20, pabrik A ke Boston 5, pabrik A ke Los Angeles 8, pabrik B Washington 15, pabrik B ke Boston 20, pabrik B ke Los Angeles 10,
dan pabrik C ke Washington 25, pabrik C ke Boston 10, pabrik C ke Los Angeles 19. Ya, dalam tabel Notas Corner ini terdapat 3 pabrik, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Dengan produksi tahunan, total produksi tahunan masing-masing pabrik A sebanyak 180 unit, pabrik B 120 unit, lalu pabrik C total produksinya 100 unit. Nah, ketiga pabrik ini akan mengirimkan ke 3 kota, yaitu kota Washington, Boston, dan Los Angeles. Dengan masing-masing permintaan dari Washington ada 100 unit, Boston 220 unit, lalu Los Angeles permintaan 80 unit. Untuk menggunakan metode Knowledge Corner ini, pengisian pertama dilakukan pada kolom paling pojok kiri atas. Bisa kita lihat, pojok kiri atas berada pada kolom A Washington atau Washington A. Maka kita melakukan pengisian pada kolom tersebut. Itu yang paling prioritas. Oke, kita mulai pengisian dari Washington. Kita lihat mereka membutuhkan 100 unit. Maka kita ambilkan dari pabrik B yang dimana, kita ambilkan dari pabrik A yang dimana pabrik A mempunyai persediaan 180. Maka 100-nya kita kasih ke Washington sehingga pabrik A masih memiliki sisa, yakni 80 unit. Untuk itu kita kirimkan selanjutnya ke Boston, yang dimana Boston meminta sebanyak 220 unit, maka kita kasih 80 yang tadi sisa dari pabrik A untuk dikirimkan ke Boston. Nah, karena pabrik A sudah selesai, atau dalam artian pabrik A sudah mengirimkan seluruh unitnya ke 2 pabrik ini, sehingga pabrik A sudah tidak memiliki unit lagi, maka otomatis Los Angeles tidak mendapatkan supply dari pabrik A. Maka kita silangkan di kolom Los Angeles A. Oke, selanjutnya kita beralih ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya masih di NWC. Tabel yang paling berada di pojok kiri atas yaitu Boston B, karena Washington B sudah nggak ada dan Washington C juga sudah nggak ada karena Washington sudah terpenuhi semuanya. Otomatis pojok kiri atas berada pada Boston B. Kita lihat Boston tadi meminta sebanyak 220 unit, yang dimana sebelumnya Boston baru tersuplai sebanyak 80 unit, sehingga masih ada kekurangan yang harus diisi. Untuk Boston kita isi sebanyak 120 unit, kita ambil dari pabrik B seluruhnya, karena pabrik B memang unitnya cuma ada 120 unit. Dan otomatis Los Angeles lagi-lagi tidak mendapatkan supply dari pabrik B karena pabrik B sudah habis semuanya untuk dikirimkan ke Boston. Oke, lalu kolom selanjutnya dari Northwest Corner ini berada pada Boston C. Lagi-lagi Boston, dari Boston mereka masih membutuhkan 20 unit lagi, yang dimana sebelumnya mereka baru tersuplai sebanyak 200. Jadi mereka masih membutuhkan 20 unit lagi. 20 unit itu kita ambilkan dari pabrik C, yang dimana pabrik C ini memproduksi sebanyak 100 unit. 100 unit, ya. Dari pabrik C mereka memproduksi 100 unit, 20-nya kita kasih ke Boston, sehingga Boston sudah lengkap ya, sebanyak 220 unit. Lalu kemudian sisanya 80 unit itu kita kasih ke Los Angeles, yang dimana Los Angeles juga membutuhkan 80 unit, sehingga pas antara KD dan QS-nya. Lalu setelah kita mengalokasikan unitnya ke beberapa pabrik, maka kita bisa menghitung biaya pengiriman setelah kita mengalokasikan unitnya. Maka bisa kita dapat, kita hitung dari 100 unit, kita kalikan 20. 20 itu adalah harga ongkir per unitnya. 100 kali 20,
80 dikali 5 ditambah 120 kali 20 ditambah 20 dikali 10 ditambah 80 kali 19. Maka bisa kita lihat harganya sebanyak harga ongkir untuk mengirimkan supply ke masing-masing kota seluruhnya bisa kita dapat sebanyak 6.520. Sudah terisi sehingga kita bisa mencari solusi optimalnya. Di sini ada beberapa kolom yang kosong. Yang pertama ada pabrik A ke Los Angeles, yang kedua ada pabrik B ke Washington, yang ketiga ada pabrik B ke Los Angeles, yang keempat ada pabrik C ke Washington. Di sini yang pertama berarti kita mencari yang pabrik A ke Los Angeles terlebih dahulu. Berikut ada rute batu loncatan yang dimana kolom-kolom yang sudah terisi angka di sini itu bisa kita gunakan sebagai batu loncatan. Yang pertama, ini kita dari pabrik A Los Angeles geser ke kiri ke Boston, lalu ke bawah ke pabrik C Boston, lalu ke pabrik C Los Angeles, lalu balik lagi. Yang di kolom pabrik A Los Angeles ini plus, yang di pabrik A Boston ini min, yang di pabrik C Boston ini plus, yang di pabrik C Los Angeles ini minus. Yang kedua ada pabrik B Washington. Itu geser ke kanan ke pabrik B Boston, lalu ke atas ke pabrik A Boston, lalu ke kiri, lalu balik lagi. Nah, pabrik B Washington itu plus, pabrik B Boston itu minus, pabrik A Boston itu plus, pabrik A Washington itu minus. Nah, selanjutnya ada pabrik B Los Angeles. Itu geser ke kiri, lanjut ke bawah, habis itu ke kanan, lalu balik lagi ke atas. Kolom yang ada di pabrik B Los Angeles itu plus, pabrik B Boston itu minus, pabrik C Boston itu plus, dan pabrik C Los Angeles itu minus. Nah, selanjutnya ada pabrik C Washington, itu geser ke kanan, lalu ke atas, ke pabrik A Boston, lalu ke kiri, lalu balik lagi ke awal ya. Yang dimana pabrik C Washington itu plus, pabrik C Boston itu minus, pabrik A Boston itu plus, pabrik A Washington itu minus. Sehingga kita dapat memulai perhitungan. Ya, ini perhitungan biaya-biaya ongkirnya yang tadi ya. Pabrik A Los Angeles atau A3 itu 8. Tadi geser ke kiri ya. Terus dikurang 5 plus 10 tadi geser ke bawah dan minus 19 balik lagi ke tempat sama dengan minus 6. Yang selanjutnya ada pabrik B Washington. Yang dimana biaya ongkirnya itu ada 15 dikurang 20 lalu plus 5 lalu dikurang lagi 20 sama dengan minus 20. Yang selanjutnya ada pabrik B ke Los Angeles. Dimana masing-masing biaya ongkirnya itu ada 10 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan minus 19. Yang terakhir ada pabrik C ke Washington. Ada 25 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan 0. Dari sini bisa kita ketahui ya teman-teman. Ini pabrik B Washington ini hasilnya minus terbanyak. Sehingga kita harus melakukan evaluasi lagi. Menghitung ulang. Atau kita harus mengisi di bagian pabrik B ke Washington ini. Nah, berikut ini ada tata caranya. Yang pertama, ada pabrik B Washington bergeser ke B Boston, lalu ke atas,
lalu ke kiri, lalu ke bawah. Dan di mana ada pabrik A Washington dan pabrik B Boston itu mempunyai 100 dan 120. Kita harus mencari yang terkecil, berarti kita ambil yang 100 untuk mengisi pabrik B Washington. Seperti ini ya, pabrik B Washington itu plus, pabrik B Boston itu minus, pabrik A Boston itu plus, pabrik A Washington itu minus. Nah, berikut kita ambil 100 itu dari mana? Dari pabrik A Washington. Karena kalau kita ambil pabrik B Boston itu 120 terlalu besar, jadi kita ambil lebih sedikit. Oh, yang pertama itu ada 0 plus 100. Yang berarti ini 120 dikurang 100. Selanjutnya ada 80 ditambah 100. Yang terakhir ada 100 dikurang 100. Yang pabrik B Boston ini menjadi 100. Yang pabrik B Boston itu menjadi 20. Yang pabrik A Boston ini jadi 180. Pabrik A tadi habis ya. Yang selanjutnya kita menghitung ulang pengisian kolom-kolom yang kosong kembali. Dimulai dari pabrik A Washington. Yang bergeser ke kanan, lalu ke bawah, lalu ke kiri, lalu balik lagi. Selanjutnya ada pabrik A Los Angeles. Dia bergerak ke kiri, ke paling bawah, pabrik C Boston, lalu ke kanan, lalu ke atas. Yang selanjutnya ada pabrik B Los Angeles. Bergerak ke kiri, ke bawah, ke kanan, habis itu balik lagi ke atas. Dan selanjutnya ada pabrik C yang Washington. Ia bergerak ke kanan, ke arah pabrik C Boston, lalu ke atas, lalu ke kiri, dan selanjutnya ke bawah. Adapun perhitungan biaya ongkirnya sebagai berikut. Yang pertama ada pabrik A Washington, yaitu 20 dikurang 5 ditambah 20 dikurang 15 sama dengan 20. Lalu ada pabrik A ke Los Angeles, ada 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan minus 6. Dan selanjutnya ada pabrik B ke Los Angeles. Ada 10 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan minus 19. Dan pabrik C ke Washington ada 25 dikurang 10 ditambah 20 dikurang 15 sama dengan 20. Di sini kita bisa ketahui ya, pabrik B ke Los Angeles itu mendapat hasil minus terbanyak yaitu minus 19. Maka dari itu kita harus mencari ulang, mengevaluasi ulang untuk mengisi kolom pabrik B ke Los Angeles. Seperti ini. B Los Angeles ya, yang harga ongkir itu 10. Dia bergerak ke kiri, ke bawah, kanan, dan balik lagi ke atas. Di antara akhiran dan awalan arah itu ada 20 dan 80. Sehingga kita harus mengambil yang terkecil, yaitu 20 untuk dipakai perhitungan. Ya, pabrik B Los Angeles itu plus, pabrik B Boston itu minus, pabrik C Boston itu plus, pabrik C ke Los Angeles itu minus. Yang dimana perhitungannya adalah berarti yang di pabrik B Los Angeles itu 0 ditambah 20, lalu di B Boston 20 dikurang 20, di C Boston 20 plus 20, di C Los Angeles 80 dikurang 20, sehingga kita bisa tulis pabrik B Los Angeles itu 20, di Boston itu kosongnya habis, yang pabrik C Boston itu menjadi 40, pabrik C Los Angeles menjadi 60. Nah, selanjutnya ada penghitungan ulang kembali mengevaluasi kolom-kolom kosong, yang dimana yang awalan ini ada pabrik A Washington, pabrik A Los Angeles, yang tiga ada pabrik B Boston, yang terakhir ada pabrik C Washington. Yang pertama ada pabrik A Washington yang bergerak ke kanan, lalu ke paling bawah, karena di tengah-tengah ini kosong, jadi tidak bisa dipakai sebagai batu loncatan ya teman-teman. Lalu kita
bergerak ke kanan, lalu ke atas, lalu ke kiri ujung lagi, habis itu balik lagi. Dan selanjutnya ada pabrik A Los Angeles, itu bergerak ke kiri, lalu paling bawah, lalu ke kanan, lalu balik lagi ke atas. Nah, selanjutnya ada pabrik B Boston ya, yang tengah ini. Dia bergerak ke kanan, lalu ke bawah, ke kiri, habis itu balik lagi. Selanjutnya ada pabrik C Washington. Dia bergerak ke ujung kanan bawah, lalu ke atas, lalu ke ujung kiri, setelah itu balik lagi. Yang mana ada pun perhitungannya biaya ongkir sebagai berikut. Yang pertama ada pabrik A Washington, yaitu 20 kurang 5 ditambah 10 dikurangi 19 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 1. Pabrik A ke Los Angeles 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan 6. Pabrik B Boston 20 dikurang 10 ditambah 19 dikurang 10 sama dengan 19. Pabrik C ke Washington 25 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 1. Di sini kita ketahui ya teman-teman, kita masih mendapatkan hasil yang minus, yaitu dari pabrik A ke Los Angeles, sehingga kita akan menghitung ulang atau menghitung lagi pengisian pabrik A Los Angeles agar untuk menentukan solusi yang optimal. Dan di sini tadi pabrik A Los Angeles ya, yang kanan atas, ya bergerak ke kiri, lalu ke paling bawah, lalu ke kanan, lalu ke balik lagi ke atas. Yang dimana pabrik A Los Angeles itu plus, pabrik A Boston itu minus, pabrik C Boston itu plus, pabrik C Los Angeles itu minus. Yang mana perhitungannya sebagai berikut ya, karena yang pertama itu 120 dan yang terakhir itu ada 60, berarti kita ambil yang 60 untuk perhitungannya. Ya berarti pabrik A Los Angeles itu 0 ditambah 60. Lalu pabrik E Boston itu 180 dikurang 60. Lalu pabrik C Boston itu 40 ditambah 60. Pabrik C Los Angeles 60 dikurang 60. Sehingga pabrik E Los Angeles itu dapat kita isi menjadi 60. Pabrik E Boston itu 120. Pabrik C Boston itu menjadi 100. Dan pabrik C Los Angeles menjadi 60. Sorry, maksudnya habis ya. Karena 60 dikurang 60. Dan selanjutnya ada penghitungan ulang kembali ya, untuk mencari solusi optimal menggunakan kolom-kolom yang kosong. Yang pertama ada pabrik E Washington, pabrik B Boston, pabrik C Washington, pabrik C Los Angeles. Pertama ada pabrik E Washington, ia bergerak ke kanan ujung, lalu ke bawah, lalu ke kiri, lalu balik lagi. Yang kedua ada pabrik B Boston, dia bergerak ke kanan, lalu ke atas, lalu ke kiri, dan selanjutnya balik lagi ya. Selanjutnya ada pabrik C Washington, dia bergerak ke kanan, lalu ke atas, ke kanan lagi. Kenapa kalau ke kiri itu? Karena kosong ya, jadi tidak bisa dipakai menjadi batu loncatan, sehingga ia belok ke kanan, lalu ke bawah lagi, lalu ke kiri ujung lagi, lalu baru bisa balik lagi. Nah, selanjutnya ada pabrik C Los Angeles. Ia bergerak ke atas, lalu ke kiri, ke bawah, dan balik lagi. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Pabrik A Washington 20 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 7. Pabrik A Los Angeles 20 dikurang 10 ditambah 8 dikurang 5 sama dengan 13. Pabrik B Boston 25 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 7. Yang terakhir ada pabrik C Washington 19 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 6. Karena di sini sudah tidak ada yang hasilnya minus, berarti kita sudah bisa menentukan solusi yang optimal. Adapun perhitungannya sebagai berikut ya. 120 dikurang 5, 5-nya itu adalah biaya ongkir.
120 dikali 5 ditambah 60 dikali 8 ditambah 100 dikali 15 ditambah 20 dikali 10 ditambah 100 dikali 10. Yang hasilnya itu 3.780. Dan di sini kesimpulan dari materi presentasi kami yang mengenai metode stepping stone, kesimpulannya berarti dengan menggunakan metode stepping stone, solusi optimal yang diketahui sebesar Rp 3.780, penggunaan metode stepping stone telah berhasil meminimumkan biaya transportasi distribusi kelapa dari Rp 6.520 hasil Northwest Corner atau emisi menjadi Rp 3.780 dan hasilnya terjadi penurunan biaya transportasi sebesar Rp 2.740. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap informasi yang telah kelompok kami sampaikan apabila dapat memberikan wawasan dan inspirasi. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.